wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kali ini pembahasan bab kedua, lanjutan dari fadilah bulan puasa. Dibacakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 184. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Wahai orang-orang mukmin, berpuasalah Ramadan, telah diwajibkan atasmu seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa, yaitu dalam hari-hari yang telah ditentukan, yakni penuh 1 bulan Ramadan. Maka siapa sakit di antaramu atau tengah bepergian, maka wajiblah berpuasa di hari-hari yang lain, sebagai pengganti hari-hari yang ditinggalkan. Dari Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, yang artinya, Jibril datang kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, tiada seorang bersolawat atasmu, kecuali 70.000 malaikat bersolawat kepadanya. Dan siapa yang disolawati malaikat sekian banyak ini adalah tergolong orang-orang yang ahli surga. Zubdah. Dalam hadis qudsi diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya segala amal perbuatan manusia adalah hak miliknya kecuali puasa, sebab puasa adalah bagiku dan akulah yang membalasnya. Ketahuilah bahwa puasa adalah amal ibadah yang bersifat rahasia. Di dalamnya tiada unsur popularitas, atau kalau dalam bahasa Jawanya pamrih. Dan yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala, jauh berbeda dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Dengan demikian maka puasa diprioritaskan pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengaturnya. Berhubungan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya adalah ketika hari kiamat nampaklah suatu jamaah yang melayang-layang, terbang dengan sayapnya seperti burung di atas pagar-pagar surga. Lalu petugas pengamanan di surga bertanya, maaf, kalau boleh aku tahu, siapakah sebenarnya anda ini? Jawab mereka, kami adalah jamaah dari umat Muhammad SAW. Lalu, tolong beritahu aku bagaimana dengan hisab amal anda? Jawab mereka, lah, kami tidak terkena proses hisab, kami lolos dari hisab. Kemudian bagaimana dengan lintasan sirat anda? Jawab mereka, tidak, kami tanpa melintasi sirat. Petugas surga dibuat tercengang oleh mereka. Akhirnya bertanya, nah, kenapa anda sampai pada tingkat kedudukan tertinggi ini? Jawab mereka, kami dulu waktu hidup di dunia beramal dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh rahasia. Maksudnya melaksanakan tanpa pamrih, tanpa dorongan popularitas. Demikian pula kami di alam kekal ini diantarkan ke surga secara rahasia. Zubdatul Wa'idin. Dalam suasana maksa atau darurat, ditegaskan dalam kitab Raudatul Ulama bahwa seseorang boleh berbuka atau tidak berpuasa apabila dalam keadaan memaksakan, yaitu darurat. Misalnya, dalam keadaan sakit parah, sakit keras, dan jika berpuasa dikhawatirkan mati atau meninggal, atau membahayakan keselamatan jiwanya, atau bagi orang yang dikhawatirkan binasa akibat lapar dan haus, maka yang demikian ini boleh berbuka. Disebutkan di sini yang artinya hal-hal yang membahayakan keselamatan jiwa, memaksakan diri untuk menyelamatkannya, dapat membolehkan orang yang bersangkutan berbuat yang terlarang. Tentu hanya sekali itu saja. Dan apabila keadaan sudah pulih atau normal kembali, maka hal-hal terlarang tidak boleh dikerjakan. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 5 perkara yang diberikan umatku, 5 perkara yang diberikan kepada umatku tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu 1. Allah Subhanahu wa taala memandang umat ini
penuh dengan rahmat pada malam pertama bulan Ramadan. Padahal siapa yang dipandang penuh rahmat olehnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menyiksa selama-lamanya. 2. Para malaikat beristighfar bagi umat ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Sungguh bau mulut ketika berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala diganti dengan harum yang melebihi minyak kasturi. 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyuruh surga supaya menghias diri, dan beruntunglah bagi hambaku yang mukmin, sebab mereka adalah para wali atau kekasihku. 5. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan hal ini, perhatikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan, yakni atas pahalanya dan keikhlasan, pasti diampuni dosa-dosa yang terdahulu baginya. Zubdatul Wa'idin. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sungguh setiap saat dalam bulan Ramadan Allah membebaskan penghuni neraka sebanyak 600.000 orang yang telah divonis siksa hingga malam Lailatul Qadar. Bahkan di malam kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dengan jumlah yang lebih besar, yaitu sejumlah mereka yang dibebaskan sejak awal Ramadan, kemudian tepat pada hari raya Idul Fitri, lebih besar lagi yang dibebaskan.